Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu di pertemuan kedua dengan pembahasan awal adalah spoken English. Dan kali ini kita akan mempelajari hal mendasar dalam berbicara baik secara formal maupun informal, yaitu introduction. Kita mengenal introduction sebagai sebuah perkenalan, dan yang kita pahami, kalian harus pahami bahwa introduction itu terjadi tidak hanya pada percakapan resmi, tetapi juga percakapan yang tidak resmi, dan memiliki dua hal aspek. Maksudnya, yang pertama adalah mengenalkan diri kita sendiri kepada orang baru, atau juga mengenalkan orang lain kepada orang lainnya yang sama-sama bagi keduanya atau yang lain itu sama-sama baru. Pada konteks introduction biasanya digunakan misal ini beberapa yang sering diaplikasikan: percakapan tidak resmi dengan orang-orang baru. Misalnya kalian sama-sama mahasiswa baru ketemu, terus kemudian saling mengenalkan diri. Mengenalkan diri itulah introduction. Itu percakapan yang tidak resmi. Seandainya ketemu di kelas, atau saya lihat juga di grup WhatsApp ada yang saling berkenalan. Artinya masing-masing memperkenalkan dirinya sendiri secara tidak resmi. Terus kemudian percakapan resmi juga digunakan ketika misalnya dalam konteks FGD, forum group discussion, atau pertemuan ilmiah atau pertemuan antar institusi. Jadi dia karena sesama anggotanya tidak saling mengenal, maka butuh pengenalan diri. Kemudian ada public speaking dalam konteks sebagai pembicara, konteks apapun, untuk hal-hal yang sekiranya penonton itu juga belum tahu, atau bahkan sudah tahu pun masih memperkenalkan diri untuk memberikan kejelasan tentang kita selaku pembicara. Atau juga percakapan-percakapan lain yang terkait dengan aplikasi sehari-hari. Misalnya kita punya keperluan terhadap orang, sedangkan orang tersebut lebih sibuk daripada kita atau punya jaringan lebih banyak daripada kita. Misalnya mahasiswa ada keperluan dengan dosennya, otomatis dosen tidak mengetahui seluruh mahasiswa yang diampunya, sehingga dia perlu memperkenalkan dirinya sesuai dengan identitas dia dan keperluannya nanti seperti apa. Nanti akan kita bahas. Nah, dalam konteks komunikasi standar, sebelum kita sampai ke beberapa hal tersebut, saya ingin ingatkan bahwa dalam konteks komunikasi standar, ketika kita bertatap muka, sebelum membahas tentang materinya, ketika kita bertatap muka, pastikan kalau kita berkomunikasi itu memperhatikan lawan bicara kita. Kalau dalam komunikasi standar, tanpa bicara masalah hijab atau batasannya, kalau dalam komunikasi standar, berbicara itu pay attention on the eyes. Berbicara itu memperhatikan matanya, memperhatikan mata dari lawan bicaranya, sehingga lawan bicara mengetahui bahwa kita memperhatikan apa-apa yang disampaikan dan dibahas dalam pembicaraan antar kita dengan lawan bicara tersebut. Jadi jangan biasakan berbicara dengan memperhatikan orang lain atau hal lain, atau mungkin menunduk misalnya. Kalau menunduk itu berarti menunjukkan Anda tidak percaya diri atau Anda takut dan seterusnya. Tetapi untuk menghargai lawan bicara yang baik, bicaralah dengan tenang dan melihat pada matanya tanpa bermaksud berbuat yang lebih dari itu. Itu hanya untuk apresiasi terhadap lawan bicara kita. Oke. Sama seperti komunikasi dalam bahasa Inggris yang lain, perkenalan itu juga selalu dimulai dengan salam. Misalnya, apalagi dengan orang yang belum kenal ya, bahkan dengan yang sudah kenal pun kita tetap kasih salam. Contoh yang standar ya, hi, hello. Misalnya good morning, good afternoon, dan yang lainnya. Artinya ekspresi-ekspresi salam standar yang mahasiswa sudah biasanya tahu. Ini yang saya catat di sini adalah misalnya yang sering mahasiswa salah itu jangan menggunakan good night ketika malam. Gunakanlah good evening. Karena good night itu berarti perpisahan, salam perpisahan. Misalnya saya mengantar teman, terus kemudian dia sudah turun dari motor saya, dia terus masuk ke rumahnya, misalnya saya masih kuliah, terus saya bilang okay, see you tomorrow misalnya kan. Terus good night itu berarti sudah mengantarkan perpisahan di antara saya dengan teman saya. Atau misalnya telepon okay, see you, good night, itu berarti sudah selesai. Sehingga kalau malam jam berapa, kalau misalnya occasion, event atau acara, itu pakailah good evening. Terus kemudian setelah itu
Perkenalkan diri secara singkat sebagai perkenalan awal, yang itu menunjukkan kita siapa, nama kita siapa. Contoh di sini, my name is Kevin, itu lengkap, my name is Kevin. Jadi saya awal, hi, hello, misalnya hi atau hello, my name is Kevin. Nah, diganti lagi, I am Kevin. I am disingkat jadi I'm Kevin. Oke, hello, I'm Kevin. Itu perkenalan komunikasi sangat singkat. Hello, misalnya I'm Kevin. Terus kemudian setelah itu sampai tunjukkan who are you. Siapa kamu itu sebenarnya? Nah, di sini saya contohkan, I am the representative of class 1 as the person in charge for bahasa Inggris class, etc. etc. itu etc. Dan seterusnya. Ini bisa diisi diganti dengan konteks kalian bicara mau apa. Misalnya, ini saya contohkan, seandainya kalian menghubungi saya misalnya, terus menjelaskan, hello, good morning, saya lengkap di sana, poin 1 ya, good morning sir, atau ganti Mr. Ali, jangan good morning Mr, itu nanti kayak Mr. Potato atau Mr. Burger. Jadi kalau misalnya hanya panggilan tanpa nama itu sir, kalau menggunakan Mr. berarti dengan nama, good morning Mr. Ali, atau good morning sir, I'm Kevin, I'm the representative of class 1 as the person in charge for bahasa Inggris class 1. I would like to. Nah, ini selanjutnya. I am here too. My coming here is too. Kalau misalnya ketemu langsung. I would like to disingkat jadi I'd like to, I want to, dan seterusnya. Jadi contoh, hi, hello, atau good morning sir, good morning Mr. Ali, I'm Kevin, I'm the representative of class 1 as the person in charge for bahasa Inggris class, and I'd like to. Jadi selamat pagi Pak Ali, saya Kevin, saya adalah wakil dari kelas 1 sekaligus penanggung jawab untuk kelas mata kuliah bahasa Inggris, dan saya bermaksud, itu secara contoh apa yang barusan saya sampaikan. Saya ulang lagi untuk jadi pelajaran. Good morning sir, my name is Kevin, atau I'm Kevin, I'm the representative of class 1 as the person in charge for bahasa Inggris class. I'm here to inform you that, atau I'd like to. Jadi selamat pagi Pak Ali, saya Kevin, perwakilan dari kelas 1 yang bertanggung jawab atas kelas bahasa Inggris dengan Bapak, dan saya bermaksud untuk, dan seterusnya. Itu contohnya mengenalkan diri. Terus kemudian di sini, ini adalah beberapa contoh ekspresi yang biasa dipakai, ekspresi standar saat ketemu dengan orang-orang baru. Contoh di sini ya, ini saya yang sering saya gunakan adalah how do you do, nice to meet you. Sam itu maksudnya nama orang, Sam, misalnya saya contohkan Sam, good to meet you. Nah, paling sering digunakan itu how do you do. Dan how do you do itu berbeda, poin kedua diperhatikan, berbeda antara how do you do, how are you doing, what are you doing. Itu berbeda semua. How do you do itu jika ketemu dengan orang baru atau pertama kali ketemu, dijawab dengan how do you do. Bukan how do you do, I'm fine. Itu kalau pertanyaannya how are you. How are you berarti pertanyaan apa kabarmu. How are you itu lebih dipendekkan dari how are you doing. Bagaimana kabarmu. Nah, itu sama, how are you doing itu lengkapnya. Nah, itu beda lagi kalau what are you doing. What are you doing berarti apa yang kamu lakukan sekarang. Nah, di sini how do you do dijawab dengan how do you do. Nice to meet you. Nah, itu bisa dijawab, bisa juga no reply. How do you do? How do you do? Misalnya seperti itu. How do you do? How do you do? Nice to meet you. Nice to meet you too. Atau nice to meet you. Oh ya Jack misalnya. Nice to meet you Pam. Nah, seperti itu bisa dijawab dengan kalimat yang sama. Kadang juga bisa tidak dijawab. Nah, kalau menjawab, kalau pertanyaannya tentang kabar, itu jawaban paling standar fine. Itu kalau sudah deket, sahabatan, terus kemudian kenal, cukup seperti itu. Kalau enggak, yang lebih sopan lagi itu fine, thank you. Tapi keduanya itu belum sopan. Kenapa? Karena kita jangan terbiasa menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Ketika ada orang bertanya, how are you? Ini kan pertanyaan, how are you doing? I'm fine, thank you, and you. Nah, biasakan juga bertanya balik. Oke, aku baik-baik saja. Terima kasih atas pertanyaannya, dan bagaimana kabarmu? Itu artinya. Jadi jangan biasa hanya menjawab fine. Ini berasa orang yang sangat penting dan tidak menghargai temannya. Maka biasakan menjawab secara lengkap fine, thank you, and you. Kemudian kalau how do you do tadi sudah saya bilang dijawab dengan how do you do, atau terkadang juga no reply.
misalnya hanya dengan angguan, itu tergantung dengan bahasa saat bertemu misalnya. Tapi kalau misalnya tidak bertemu, ya dijawab dengan how do you do. Kemudian sekarang kita bicara tentang mengenalkan seseorang ke orang yang lain. Misalnya kita punya teman, terus kemudian kita juga punya teman satunya ketemu, dan kedua teman tersebut tidak saling mengenalkan. Tidak saling mengenal, maaf. Maka kita akan menggunakan ekspresi-ekspresi di bawah ini untuk mengenalkan, saling mengenalkan. Kalau itu informal pada poin kedua, itu gampang. Misalnya, Tim, this is Jane. Oh, sorry, itu belum apa namanya? Saya lupa menuliskan to-be-nya ya. This is Jane. She is my neighbor in Canada. Ini Jane. Dia adalah tetangga saya di Kanada. Nah, itu identitasnya. Nah, kalau misalnya pendek langsung Tim, this is Jane. Jane, this is Tim. Nah, mereka langsung ketemu, bertatap muka kan, langsung cukup. Tim, this is Jane. Jane, this is Tim. Nah, keduanya langsung salaman, atau misalnya cukup dengan how do you do. Nah, saling bersapa, how do you do. Atau kalau enggak, Tim, meet Jane. Jane, this is Tim. Sama juga. Atau bahkan saking dekatnya misalnya, atau saking nyantainya karena masih anak muda, itu cukup dengan menyebutkan nama dengan isyarat. Jane, Tim, Jane. Nah, keduanya saling dihubungkan. Jane ini maksudnya adalah Jane memanggil, ini Tim, Jane, Tim. Dibalik, Tim, Jane, dan saling menunjukkan. Nah, keduanya akan how do you do, atau how do you do, nice to meet you. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalau tadi informal. Kalau kita bicara formal, itu menggunakan ekspresi tadi, I would like, itu saya hendak yang sopan. Karena hendak ini digunakan I would like itu disingkat jadi I'd like, itu digunakan untuk mengekspresikan maksud yang dengan bahasa yang halus. I'd like to introduce you to. Misalnya ini pertemuan resmi, maksudnya sama-sama kenal tetapi antar institusi yang berbeda atau jadi lebih resmi. Oke, Tim, I'd like to introduce you to Jane. Nah, Jane is bla 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 bla. Oke, Jane, I'd like to introduce you. Atau juga menggunakan let me introduce you Jane, let me introduce you Tim. Atau kemudian Jane, allow me to introduce you to Tim. Atau allow me to introduce Tim to you. Tim is bla bla bla, dan seterusnya. Itu. Ini perhatikan ya, yang informal ini saya keburu belum saya kasih to be. Tim, this is Jane. Sama seperti yang di bawah. Tim, this is Jane. To be-nya belum ada. Oke, selanjutnya ini beberapa ekspresi. Saya bilang beberapa, ini maksudnya contoh. Jadi kalian bisa menemukan ekspresi yang sama seperti ini, atau juga bisa menggunakan ekspresi-ekspresi yang lain sesuai dengan maksud kalian. Contoh misalnya, what's your hobby? Ya, anak-anak muda berarti saling bertanya hobinya. Misalnya, I like to play games misalnya. What's your hobby? Atau what's your favorite music? A song. What is your favorite kind of music? Of songs juga bisa seperti itu. Atau do you like sport? Oh yes, I like sport so much. I like to swim. Atau I like swimming misalnya. Terus what's your address? Alamatmu di mana? Where do you live? Kamu tinggal di mana? Hey Jane, where do you live? Oh Jane, kamu tuh tinggal di mana? Oh, I live in Ngembe, in a boarding house. Jadi saya tinggal di Ngembe di sebuah rumah kos. Terus kemudian what do you do in free time? Kamu menghabiskan waktu senggangmu gimana misalnya? Kalau dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ekspresi-ekspresi seperti ini biasanya digunakan ketika untuk melanjutkan percakapan. Atau ini contohnya yang paling sekarang lagi rame misalnya, do you like Korean drama? Atau do you like Korean films? Terus what kind of films or literary works or music do you like misalnya? Do you like Korean drama? Yeah, I like Korean drama so much. What kind of genre of Korean drama that you like the most misalnya? Genre Korean drama apa yang kamu paling suka? Nah, begitu penjelasan sederhana tentang perkenalan. Nah, ini setelah ini ini masih ada satu, saya lupa. Kalau kita bertemu khususnya dengan orang baru di dunia bahasa Inggris, jangan bertanya tentang usia atau status pernikahan, apalagi tentang berat badan, khususnya pada perempuan. Pada orang yang kalian baru tahu, itu pertanyaan yang konyol, pertanyaan yang tidak sopan.
status pernikahan, terus kemudian usia dan seterusnya, itu adalah hal yang menyangkut privacy yang tidak bisa begitu saja ditanyakan, kecuali Anda sedang menjadi seorang petugas administrasi, misalnya di bandara atau di kelurahan atau di kecamatan, ya maka itu harus ditanyakan karena itu ada hubungannya dengan administrasi. Namun jika percakapan biasa dalam kehidupan sehari-hari, don't ask age, marital status, and wait to someone you knew just now. Jangan bertanya hal-hal seperti ini pada orang yang baru Anda kenal. Oke, jika sudah, maka now what you have to do is create a dialogue, read and record. Jadi yang setelah ini kalau tidak ada masalah, ini biar mengenalkan dulu, aktivitasnya masih ringan. Jadi kalian bikin dialog, perkenalan, mau memperkenalkan diri kalian sendiri, perkenalan diri panjang untuk teman-teman, atau bikin percakapan saling mengenalkan boleh, atau percakapan berkenalan dan direkam di sini bukan rekam video ya, voice recording ya, jadi rekaman suara. Nah nanti kalau sudah silahkan dikumpulkan untuk tugas pekan ini. Oke, jika ada pertanyaan langsung nanti disampaikan via WhatsApp group atau via kelas online meeting nanti. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.